Selamat malam, selamat pagi, dan selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ketut Gede Bagus Purnawirawan. Saya dari kelas 2 D4 ITB dengan NRP 21101910154. Jadi pada malam hari ini saya akan melakukan review terhadap mata kuliah IMK yang sebelumnya telah dilakukan kuliah tamu. Jadi pada page kali ini kita bisa lihat law of usage atau yang di sini pengenalan UX design. Oke. Jadi di sini dapat kita lihat kalau UX menjadi salah satu top hard skill yang diminati ya di LinkedIn, dan juga UX designer itu merupakan salah satu dari 5 profesi paling diburu versi Nadiem Makarim. Oke, selanjutnya pentingnya ilmu UX. Ilmu UX penting karena apa? Karena kita dalam mendesain suatu aplikasi, kita tidak lagi menggunakan feeling, tetapi kita bisa menggunakan atau mengimplementasikan ilmu-ilmu UX yang telah ditetapkan seperti itu. Kemudian ini adalah contohnya tadi seperti yang saya bilang. Jadi di sini ada desain anak-anak. Kalau kita lihat mungkin secara visual lebih baik yang sebelah kanan ya. Kalau yang sebelah kiri memang benar dia warna-warni, tetapi tata peletakannya itu kurang tepat seperti itu. Kemudian ya ini tadi yang saya sebutkan, pentingnya ilmu UX design itu kita bukan by insting lagi tapi by science seperti itu. Oke. Jadi kalau bedanya by insting dengan by science itu, kalau insting itu biasanya pakai feeling ya. Oh, ini warnanya jelek, ini navigasi websitenya membingungkan, cara sign up-nya terlalu ribet, aplikasinya bikin pusing, terlalu banyak tampilan. User pasti suka, saya yakin seperti itu. Kalau by science, pilihan warna melanggar palet. Jadi kalau kita lihat contohnya di sini sudah ada beberapa ini ya, science yang diterapkan. Sebagai contohnya ini yang di blog seperti ini, yang di blog ini. Jadi ini adalah ilmu-ilmu atau terapan dari ilmu UX yang diterapkan ketika kita mendesain suatu aplikasi by science. Oke, lanjutnya. Jadi kalau IMK ya, interaksi manusia komputer, itu hubungannya itu hanya kepada dari manusia terhadap teknologi. Tapi kalau kita berbicara mengenai UX, itu ada satu tambahan poin lagi yang dijadikan satu dalam himpunan ini, yaitu bisnis. Sehingga ketiga poin dari bisnis, human, dan teknologi itu menjadi satu kesatuan yang dinamakan UX seperti itu. Nah ini UX design dalam product development. Jadi kalau kita mendesain suatu produk ya, kita itu di UX design itu tidak lagi berbicara tentang fungsionalitas saja, tapi kita juga harus menyangkut beberapa poin penting lainnya seperti fungsional, reliable, usable, dan enjoyable. Yang dimana memang benar, misalkan dalam satu sprint itu hanya sedikit saja yang tercapai, namun seiring berkembangnya waktu, harapannya bisa mendekati ini ekspektasi kita sebagai programmer. Kita mencapai target itu berdasarkan tahap, tapi untuk setiap tahapannya itu semua poin ini tuh ada seperti itu. Jadi ini tuh minimum valuable product yang harus ada ketika kita mendesain suatu produk dalam pengerjaan UX design seperti itu. Oke, jadi ini adalah ini ya, minimum valuable point product yang harus ada. Jadi di sini ada correctness, reliability, usability, integrity, efficiency. Ini termasuk dalam layer product operation. Sedangkan untuk yang lainnya itu ada hubungannya
seperti clean code seperti itu dalam maintainability seperti itu. Biasanya itu karena kode kita itu eh ingin ini ya untuk supaya mendukung layer productivation, maka mau tidak mau kode program kita itu harus bisa di maintain. Caranya itu adalah menerapkan beberapa code prinsipal yang sudah ada seperti itu. Lalu ini ada sebuah quote, developer harus menguasai UX design karena target kualitas produk bukan hanya tentang fungsionalitas saja, namun juga tentang kemampuan produk tersebut memberikan experience yang baik. UX versus UI, apa bedanya? Mari kita bahas pada slide berikutnya. Jadi seperti yang kita lihat di page ini, itu adalah ilustrasi dari UX versus UI. Jadi kalau UX itu experience dan UI itu estetiknya. Jadi kalau kita lihat secara tampak ya, secara fisik, jadi mall ini memiliki tampilan yang bagus, namun untuk UX-nya itu berbeda dengan UI. Kalau UI kan tampilan, kalau UX itu bagaimana cara user ataupun pelanggan itu merasakan ketika memasuki mall ini. Sebagai contoh, misalkan mall ini tuh kita bicara tentang worst case-nya. Misalkan mall ini tuh memang benar memiliki tampilan yang baik, namun jika posisi dari toilet itu diletakkan hanya pada lantai 1, namun pada lantai 2, 3 dan seterusnya itu tidak ada toiletnya, maka bisa dikatakan kalau mall ini tuh memiliki user experience yang sangat buruk. Karena apa? Karena pastinya user dari mall ini pasti akan annoying ketika dia itu harus ke lantai 1 dulu ketika dia itu ingin ke kamar mandi. Seperti itu. Jadi ini UX versus UI. Kalau UX itu otak kiri ya, kalau UI itu lebih otak kanan. Jadi kalau yang UI itu lebih mengurusi tentang visual design, colors, graphic designer, layouts, dan typography. Kalau yang UX itu lebih ke interaction design, scenarios, information architect, user research, wireframe, dan prototypes seperti itu. Jadi ini adalah beberapa poin-poin yang dimiliki oleh UX, itu yang di sebelah kiri. Kalau yang UI itu yang ada di sebelah kanan. Itu. Jadi bisa kita lihat kalau UX versus UI versus UX itu bisa diibaratkan seperti pada gambar di sini. Jadi kalau UI itu kan urusan tampilan kan, tapi jika kita lebih teliti lagi ke bagian dalam, itu sebenarnya banyak sekali layer-layer dari UX yang ditetapkan untuk membangun UI yang sempurna seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini ada skeleton, di interface design, navigation design, information design, structure, dan lainnya. Dan ini adalah sesuatu yang kita sebagai programmer itu minimal kita itu harus bisa UX. Karena ini tadi yang seperti dijelaskan di atas, kalau ini developer harus menguasai UX design karena target kualitas produk bukanlah hanya tentang fungsionalitas saja, namun juga tentang kemampuan produk tersebut memberikan experience yang baik. Jadi kalau kita lebih fokus ke coding itu sebenarnya user itu tidak peduli tentang bagaimana arsitektur coding kita, tetapi juga user itu lebih peduli tentang experience mereka ketika mencoba atau memakai aplikasi kita seperti itu. Jadi kesimpulannya, UI merupakan bagian dari UX. UI hanya berfokus pada estetika, UX mencakup experience secara umum. Jika kita lihat UX design dalam product development, jadi ini seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya ya. Jadi ini adalah poin-poin yang memang harus ada di setiap tahapan gitu ya. Jadi keempat poin ini harus ada, namun pada tampilan sekarang itu kita membaginya atau mengkategorikannya itu ada UX dan UI.
Kalau layer UI itu yang di enjoyable, jadi ketika user itu bagaimana user itu bisa enjoy ketika mau memakai aplikasi kita seperti itu. Kemudian ada usable, reliable, dan fungsional seperti itu. Front end developer versus UX designer. Front end developer itu yang mengurusi tentang scripting. Contohnya kalau kita web itu pakai HTML, CSS atau mobile. Kalau mobile itu sekarang itu lagi trennya itu pakai Flutter ya. Dan di Flutter itu juga bisa berjalan di web juga seperti itu. Kalau untuk yang programmingnya pakai contohnya pakai JavaScript. Terus dia mengurusi arsitektur pattern, computational thinking, dan juga Git. Git ini biasanya untuk itu, untuk apa? Untuk bagaimana cara developer itu bisa saling terhubung atau bisa saling bekerja sama seperti itu ya. Terus ada responsive dan mobile design, testing, debugging, browser developer tools, clean code, dan etc. Kalau yang UI UX designer, UX research, dia melakukan yang namanya UX user research, empathy mapping, Gestalt principle, usability heuristic, interaction cost, Fitts law, Miller's law, color psikologi, font psikologi, dan etc. Dan poin-poin ini nanti akan ada ya mungkin di page-page selanjutnya ini yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Jadi kalau flow product UI UX designer itu seperti ini. Jadi dalam tahapan awal ketika kita mendevelop sebuah bentukan dari aplikasi kita, itu biasanya itu orang itu bisa mulai dari sketch ataupun wireframe terlebih dahulu. Itu tergantung orangnya juga sih. Kalau saya biasanya langsung ke wireframe, lalu ke mockup, lalu ke prototype seperti itu, tanpa melakukan sketch, karena menurut saya juga ini kalau dari saya itu lebih lebih efisien juga kalau kita memulai itu lagi dari wireframe. Kemudian di sini ada layer-layer dalam UX elements. Nanti akan kita bahas di sini. Jadi layer-layernya itu ada layer strategi, layer scope, layer structure, skeleton, dan surface. Jadi kalau strategi ini tentang bagaimana aspek dan bisnis dari dan user, itu biasanya itu kita sebagai developer ya, UX designer juga, itu kita melakukan stakeholder atau interview kepada user tentang bagaimana, atau kita menanyakan sesuatu yang sekiranya poin-poin dari pertanyaan itu membangun ataupun berguna untuk kedepannya. Dan juga component analysis, yang dimana kita akan mengcompare beberapa fitur dari aplikasi yang ingin kita buat dengan beberapa fitur dari aplikasi kompetitor seperti itu. Kemudian ada lean canvas, project statement, user research, user persona, customer journey, empathy map, user story, user scenario, dan lain-lain. Dan juga untuk scope ya, aspek fitur ini bisa kita lihat di sini ada ideation, functional requirements, content requirements, affinity diagrams, prioritization matrix, dan lain-lain. Di sini juga ada structure ya. Jadi kalau structure ini mulai mengurus tentang yang namanya user flow, storyboard, information architecture, dan lain-lain. Dan ini skeleton ini mulai ada beberapa ilmu-ilmu atau ilmu dari hukum Miller's law misalnya. Di sini juga mulai ditetapkan beberapa hukum UX seperti Miller's, Hicks, Fitts, Gestalt, dan lain-lain. Seperti itu. Dan untuk yang surface ini lebih ini ya, kayak pemilihan warna dan juga font yang tepat yang akan digunakan pada project kita. Dan hukum-hukum UX dalam layer skeleton. Oke, ini masih ke record ya. Hukum-hukum UX, jadi ada banyak ya di sini bisa kita lihat. Jadi di sini akan ada banyak. Lalu di sini jadi pentingnya terms dan dalam keilmuan. Jadi seperti ini.
eh sama ya. Ini juga ada clean code ya, pentingnya terms dan ilmu keilmuan. Clean code ini ketika kita ini biasanya bagaimana cara kita memaintain aplikasi itu dengan mudah, maka kita perlu untuk mengikuti terms dalam keilmuan yang sudah ditetapkan, yaitu clean code. Jadi di clean code itu ada banyak terms ya atau base yang harus kita lakukan, seperti drive principle, case, yakni, solid, law of the matter, dan lain sebagainya. Dan kalau di UX ini ada lean canvas, user persona, Miller's law, Hicks law, Fitts law, dan lain sebagainya. Jadi ini clean code ya. Jadi writing clean code is what you must do in order to call yourself a professional. There's no reasonable excuse for doing anything less than your best. Jadi ini adalah beberapa salah satu quote yang diberikan oleh Bapak Robert C. Martin. Seperti itu. Lalu UX law. Jadi UX law ini ada 5 ya. Ada information load, waypoint, information display, gestalt principles, usability heuristics, seperti itu. UX law dibagi menjadi beberapa chunking untuk memudahkan kita dalam menghafal dan memahami. Oke, information load adalah hukum UX yang dapat membantu user agar tidak kebingungan akan banyaknya informasi. Lalu jika kita lihat ke bawah ada UX law, information load. Jadi di sini ada beberapa terms atau law yang biasanya ditetapkan ketika kita tuh ingin menjalani tahapan dari ini information load ini. Jadi itu law-nya itu apa aja? Ada Occam-Razor, Miller's law, Tessier law, Hicks law. Jadi Occam-Razor, ketika dihadapkan dengan dua produk yang sama serupa, user akan cenderung memilih produk yang paling sederhana. Jadi kalau kita lihat pada gambar ini ya, ada gambar A dan gambar B. Kita bahas dulu yang gambar B. Jadi di sini tuh ada beberapa ini ya, kayak pilihan yang bulat. Jadi ini kan bentuknya bundar-bundar. Dan juga ada A dan B. Ini biasanya user ini lebih memilih yang lurus atau yang simple. Jadi simplicity menjadi kebutuhan di zaman sekarang. Kalau yang contoh kiri itu ada ini ya, ada kayak dilengkapi tentang beberapa teknologi, dan juga ada yang kayak biasa. Dan biasanya orang itu lebih memilih yang fungsionalitasnya lebih ini ya. Misalkan di sini kan ada dua poin nih. Misalkan kalau poin yang biasa saja itu bisa memenuhi kebutuhan dari user, kenapa mereka itu harus memilih yang lebih seperti ini, kayak ditambah TBX teknologi seperti itu. Jadi yang penting itu simplicity itu menjadi kebutuhan di zaman sekarang. Jadi di sini ada Occam-Razor ya, ini jadi satu ya, maksudnya dalam satu pembahasan. Jadi di sini ada homepage before dan after. Jadi di sini tuh yang sebelumnya menjadi sini yang banyak ketika homepage itu masih bisa di scroll, dan sekarang itu menjadi dalam satu tampilan saja. Dengan membuat tampilan seperti ini tuh tampilan itu menjadi lebih simple. Jumlah sign up pengguna dapat meningkat 300%. Karena apa? Karena ini tadi Occam-Razor ini menetapkan yang namanya simplicity dalam tampilan maupun produk yang ingin ditampilkan seperti itu. Jadi seperti ini ya, kalau kita lihat kita bandingkan antara gambar kiri dan gambar kanan, otomatis lebih simpel yang gambar kanan ya. Membuat tampilan yang lebih simpel untuk mempertahankan yang juga harus mempertahankan aspek. Oke. Hicks law. Hicks law adalah waktu yang dibutuhkan untuk membuat keputusan akan meningkat sesuai dengan jumlah dan kompleksitas pilihan. Jadi Hicks law ini bagaimana atau waktu yang dibutuhkan ketika user itu diberikan beberapa pilihan oleh kita. Jadi itu juga menentukan beberapa lamanya user akan pada page itu, seperti itu. Jadi pada gambar ini tuh kita dapat melihat terhadap dua pilihan. Kalau yang sebelah kiri ini lebih simpel ya, maksudnya satu poin ini bisa mencakup beberapa poin yang di sini. Jadi kalau kita lihat, maka biasanya user itu lebih menyenangi desain produk itu yang di sebelah kiri karena lebih ini ya. Selain simple, user itu lebih juga pastinya lebih cepat. Jadi milih itu tanpa mikir seperti itu. Kalau kita hadapkan dengan yang pilihan di sebelah kanan, pasti usernya itu akan lebih lama dalam memilih, karena usernya itu juga pasti
kira-kira yang mana yang benar, seperti itu. Itu yang juga sebelah kanan juga kurang lebih penjelasannya sama sebelah kiri. Xlaw, jadi ini dapat kita lihat ya. Jadi kalau lebih tampilan tuh kalau kita lihat pada gambar kiri itu otomatis user itu pada tampilan awal, tampilan pertama itu hanya diberikan 3 pilihan yang dimana user itu lebih cepat untuk memilih dan tidak berlama-lama pada tampilan ini. Dan kalau kita lihat pada gambar kanan, maka user pastinya itu akan semakin bingung karena banyak sekali pilihan yang dihadapkan pada user, sehingga hal itu membuat user itu bisa lebih berlama-lama pada page ini, seperti itu. Miller's Law, rata-rata manusia hanya dapat mengingat sejumlah 7 plus minus 2 item dalam ingatan jangka pendeknya. Jadi ada juga aturan yang ditetapkan. Jadi ketika kita ingin memberikan suatu poin-poin atau objek yang ingin kita tampilkan pada aplikasi kita, itu juga ada aturannya. Karena apa? Karena ini tadi manusia itu hanya bisa mengingat kurang lebih 7 sampai 2. Maksud saya itu sekitar kurang lebih 7 plus minus 2. Jadi bisa 9 atau bisa 5, seperti itu. Jadi dengan adanya ilmu tersebut, maka ketika kita mendapatkan pilihan seperti ini kita juga tidak boleh sembarangan, karena hal itu nanti akhirnya akan bertentangan dengan Miller's Law, seperti itu. Jadi di sini kita bisa lihat ada berapa ya, ini ada 1, 2, 3, 4, berarti ada 8 pilihan ya. Kalau kita lihat di sini ini ada banyak ya, ini tentunya melanggar Miller's Law, seperti itu. Oke ya, jadi ada Tesler's Law. Jadi ini tuh menyatakan bahwa terdapat beberapa sistem tertentu kompleksitas memang tidak dapat disimplifikasi. Jadi Tesler's Law ini tuh juga kebalikannya dari Miller's Law ya. Kalau Miller's Law ini mendukung beberapa poin yang tampilkan tuh nggak boleh melebihi dari 9, seperti itu. Kalau yang Miller's Law ini maksud saya Tesler's Law ini dia menyatakan bahwa beberapa sistem tertentu itu yang kompleksitasnya itu tidak bisa dihindarkan. Contohnya itu seperti ini di aplikasi game ya. Jadi di beberapa case, kayak misalkan case game-game membangun ini, user ini lebih cenderung suka ketika kita sebagai developer itu menampilkan beberapa pilihan. Seperti ini kita bisa lihat ya, di sini ada banyak sekali pilihan. Jadi di sini memang kompleksitas itu memang diperlukan karena ini merupakan salah satu case yang mendukung Tesler's Law ini, seperti itu. Jadi selanjutnya ada UX Laws Waypoint. Di sini menerapkan beberapa UX Law ya. Bisa kalian lihat di sini ada 5 law atau hukum. Oke, jadi yang pertama ada Jacob's Law. Jadi user cenderung lebih menyukai produk yang bekerja seperti produk-produk yang pernah mereka gunakan sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di sebelah kanan ini ada Word sama ada PPT. Jadi kan ini kan dua aplikasi yang berbeda namun layoutnya itu sama, seperti itu. Jadi ini merupakan salah satu penerapan dari Jacob's Law. Dan juga ini juga sama, kalau kita lihat ya, ini biasanya di daftar atau login ini biasanya itu ada muncul di pojok sebelah kanan, kemudian di sebelah kiri ini ada logo atau nama dari aplikasinya, kemudian di bagian bawah ini biasanya itu merupakan sebuah kayak slide gini ya. Jadi kayak misalkan saja barang terbaru atau diskon seperti itu. Jadi kurang lebih template-nya sama ya, maksudnya tata letaknya. Jadi juga kita bisa lihat ini ada kategori, di sini juga ada kategori, seperti itu. Dan juga ini Jacob's Law, oke. Letak ini juga sama ya, kurang lebih letak dari login itu sama, tempat-tempatnya, tata letaknya. Kemudian sekarang Fitch Law adalah waktu yang digunakan untuk berpindah dan mencapai suatu target dalam layar, dipengaruhi oleh jarak dan ukuran dari target. Jadi ukuran itu sangat mempengaruhi ya. Misalkan saja ini user itu biasanya itu di sini memang sengaja diletakkan di sebelah kanan karena apa?
karena masuk dan user ini diletakkan berdekatan seperti itu. Yaitu ada alasannya karena apa? Bayangkan saja jika misalkan daftar dan masuk ini diletakkan di jarak yang sangat jauh, dan otomatis user ketika akan berpindah misalkan salah pencet gitu misalkan, itu dapat membuat waktu user untuk mencapai target itu menjadi lebih lama, sehingga hal itu merupakan sesuatu yang melanggar dari Fitts Law seperti itu. Dan juga ini Fitts Law ini mendukung karena ini tuh diletakkan di sebelah di tengah, sehingga biasanya juga kita sebagai pengguna komputer itu biasanya penggunaan dari cursor itu tidak jauh-jauh dari kanan atau ke kiri seperti itu. Jadi kita lebih cepat ketika ingin mengeklik enter your email supaya kita bisa mengetikkan email, dan juga kita bisa mengirim next ini lebih cepat. Font restore effect. Jadi ketika ada beberapa objek yang hampir serupa, objek yang paling berbeda akan jadi yang paling mudah diingat seperti ini. Jadi ini contohnya ya, bisa kalian pahami. Oke. Jadi ini adalah satu penerapannya yang dimana ini biasanya itu digunakan ketika suatu aplikasi itu ingin merekomendasikan beberapa fitur yang memang mereka rekomendasikan. Jadi kalau misalkan di sini adalah Google, jadi mereka merekomendasikan yang 100 GB seperti itu. Ini membuat user lebih cepat juga dalam memutuskan sesuatu, karena user itu biasanya itu mengikuti rekomendasi yang telah direkomendasikan seperti itu. Dan juga ya, ini hampir sama ya. Dan juga tentunya dari poin-poin ini juga harus ada yang dibedakan. Kalau yang hampir sama ini, yang sama ini nggak boleh karena tidak ada poin yang ditonjolkan seperti itu. Kemudian ini sama ya, mungkin bisa kita lewati saja karena sama. Sekarang kita masuk ke Zeigarnik Effect. Mohon maaf, saya cek dulu apakah masih tetap terekam. Oh ya benar, masih terekam. Zeigarnik Effect. Jadi user lebih mengingat task yang belum diselesaikan daripada task yang sudah diselesaikan. Jadi untuk mendukung ini kita membuat salah satu bentuk tampilan seperti gambar ini. Jadi user itu bisa melihat mana saja task yang belum diselesaikan. Gitu. Kemudian serial position effect. User cenderung lebih mudah mengingat item pertama dan terakhir dari serangkaian elemen UI dibandingkan item yang berada di tengah. Jadi dalam contohnya, oh ya ini contohnya ya, kita berikan saja contoh yang gampang. Jadi kalau misalkan di mall-mall atau di cafe itu biasanya itu memberikan pilihan seperti ini, yang dimana user ketika biasanya itu memiliki ini ya, pemikiran kalau misalkan mereka belum pernah membeli barang tersebut namun ingin membelinya, maka biasanya mereka akan memilih yang paling murah. Kemudian jika mereka ingin membeli dengan ukuran yang besar, misalkan ambil saja mereka ingin membeli medium dengan harga sekian, namun jika kita hanya menambahkan 0,5 saja kita bisa dapat yang large. Kenapa kita tidak pilih yang large seperti itu? Itu adalah salah satu permainan dari bisnis seperti itu. Jadi ini ada UX Law, Information Display, ada Goal Gradient Effect, Information Display, Parkinson Law. Oke, jadi goal gradient effect, semakin dekat user dengan suatu goal maka semakin bersemangat pula ia untuk mencapainya. Jadi hal yang seperti itu juga diperlukan, seperti penampilan suatu informasi terhadap progres pengguna terhadap suatu permasalahan misalnya ya. Itu user itu menjadi lebih cepat untuk maksudnya itu lebih bersemangat juga untuk menyelesaikan suatu task seperti itu. Kemudian goal gradient effect, mendapat Parkinson Law, user akan cenderung untuk menunda sebuah progres pada suatu saat dia merasa memiliki banyak waktu. Untuk itu membagi suatu aktivitas menjadi grup-grup sangat penting agar user tetap produktif seperti itu. Jadi ini adalah salah satu penetapan dari Parkinson Law. Jadi kita juga harus perlu menjaga user itu supaya tidak malas-malas ya. Jadi ini adalah salah satu dari penerapannya atau solusinya dari permasalahan itu. Kita bisa tetapkan dengan Parkinson's Law. Jadi seperti ini ya. Jadi kayak tahap-tahapan proses itu ditampilkan. Dan juga ini adalah tampilan dari
page kita atau page saya presentasi terakhir ini. Jadi tips-tips untuk UX designer bisa kita lihat kalau semakin agile timmu, penguasaan konsep UX dalam tim semakin dibutuhkan. Jadi supaya ini ya semakin agile penguasaan berarti kita tuh ini ya kalau kita semakin agile otomatis penguasaan konsep UX itu harus semakin dibutuhkan karena dengan banyaknya orang tentu nilai dari UX ini lebih juga penting karena dengan banyaknya orang itu kita tidak lagi menilai suatu desain atau desain UX ini itu tidak lagi secara ini ya dari feeling tapi berdasarkan science begitu. Jadi kalau kita lihat di sini ini adalah salah satu penerapan dari feelingnya. Aplikasinya bikin pusing terlalu banyak tampilan. Jadi bisa kita pastikan kalau ada orang yang bicara seperti itu maka orang itu tidak pernah belajar UX seperti itu ya. Oke. Jadi ini adalah tipsnya untuk UX designer. Jadi kerjakan UX secara incremental dan iteratif. Tidak semua hukum harus ditetapkan di iterasi awal. Jadi untuk awal ya iterasi awal itu kita itu tidak apa-apa masing-masing dari ketika iterasi itu tidak terpenuhi langsung 100%, namun kita harus memenuhi seluruh aspek ini mulai dari fungsional, reliable, usable, enjoyable seperti itu. Jadi minimal ya itu keempat poin itu harus ada ketika setiap incremental atau iterasi dan juga jangan sampai kita dalam desain suatu UX itu hanya menonjolkan sisi fungsional karena hal tersebut sudah tidak lagi zamannya ya, karena sekarang apalagi itu semakin tren-tren semakin berkembang dan banyak programmer juga yang sudah menguasai UX. Jadi kalau kita hanya menerapkan fungsional saja otomatis selain kita hanya menjadi beban pada tim agile, kita juga akan semakin tertinggal seperti itu. Dan juga otomatis banyak juga perusahaan yang tidak ingin meng-hire kita jika kita membiasakan cara seperti ini. Itu. Saya rasa ini adalah page terakhir dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kata-kata yang tidak mudah dipahami. Mohon maaf karena sebenarnya saya juga sejujurnya masih belajar. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih karena telah menyaksikan. Selamat malam.